Shalom everyone. Di tengah dunia yang semakin gelap, Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan penting, menjadi penuai yang disucikan hatinya. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana panggilan ini relevan untuk kita semua. Bukan sekedar teori, tetapi sebuah ajakan untuk melangkah sekarang. Setiap kita orang percaya dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus di tengah dunia yang terhilang. Hal ini sesuai dengan yang dituliskan dalam Filipi 2 ayat 15-16a. Supaya kamu tiada bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang jahat dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Ayat ini bukan untuk menuntut kita harus sempurna terlebih dahulu baru bisa menuai. Namun, seseorang tidak dapat menjadi penuai jiwa bila ia sendiri belum mengalami kelahiran baru dan penyucian hati. Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata kujadikan dalam bahasa Yunani juga berarti membentuk atau mempersiapkan. Sebelum diutus untuk menuai, Tuhan lebih dulu memperlengkapi kita. Yesus menegaskan, "Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Itu sebabnya para murid harus dipenuhi Roh Kudus sebelum menjadi penuai. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat bagaimana Tuhan bisa menjadikan kita penuai. Ketika seseorang bertobat, lahir baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya akan dipenuhi kasih Allah dan belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang telah disucikan inilah yang akan dipercaya Tuhan untuk membawa orang-orang datang kepadanya dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Penuai yang telah disucikan hatinya akan memiliki 3 ciri utama, yaitu pertama, memiliki hati Kristus. Dalam Matius 9 ayat 13, Yesus berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kerajaan Allah berakar pada belas kasihan Allah, seperti dalam perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Kita melihat bagaimana Yesus mencari dan memanggil orang berdosa supaya kembali kepada kasih Bapa. Misinya yang utama adalah menyelamatkan mereka yang terhilang. Penuai sejati terbeban bagi mereka yang belum mengenal Kristus, seperti Paulus yang merasa berhutang memberitakan Injil. Kedua, memiliki hati untuk memuridkan. Amanat agung menegaskan bahwa tugas utama orang percaya bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya, orang yang telah diselamatkan perlu dibimbing, diajarkan, dan dimuridkan agar terus bertumbuh dan hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Gereja mula-mula adalah contoh yang nyata. Setelah 3.000 jiwa bertobat karena mendengarkan khotbah Petrus, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Untuk apa? Supaya orang yang sudah dibenarkan ini hidupnya sungguh-sungguh benar dan berkemenangan. Penuai sejati pasti mau dimuridkan dan memiliki hati untuk memuridkan. Ketiga, memiliki hati yang mau taat kepada panggilan. 1 Petrus 4 ayat 10 menyatakan, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Tuhan telah memberikan karunia dan panggilan kepada setiap orang percaya. Sadari bahwa karunia dan panggilan itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk melayani sesama. Setiap kita dipanggil dan diperlengkapi untuk suatu tugas yang spesifik dalam kerajaan Allah. Saudara, penuaian besar sedang terjadi. Namun, Tuhan tidak mencari sekedar tenaga. Dia mencari hati. Hati yang telah disucikan, hati yang memiliki belas kasihan, hati yang rindu memuridkan, dan hati yang mau taat kepada panggilannya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi saksi, tetapi menjadi penuai. Dan penuai sejati adalah mereka yang telah dipersiapkan olehnya.
Inilah waktunya, Harvest Now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.